Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, kita lanjutkan dari pertemuan kita minggu lalu berkaitan dengan alat optik. Oke, di sini kita akan ketemu dengan yang namanya alat optik kamera, gitu ya. Kalau kemarin kita sudah membahas mata, kemudian cacat mata apa saja yang ada di dalam mata. Nah, kali ini kita akan telah sampai gitu ya pada materi yang berkaitan dengan kamera. Baik, minggu lalu sudah saya sampaikan bahwasanya sistem kerja dari sebuah kamera ini dia hampir sama dengan mata gitu ya. Dia hampir sama dengan mata kita. Akan tetapi karena ini bentuknya dia sebuah lensa, dia harus fokus, kemudian dia harus menentukan jumlah sinar yang masuk, dia harus menentukan jaraknya juga, jadi harus ada beberapa pengaturan-pengaturan yang tidak bisa secara otomatis jika kita bandingkan dengan mata. Kamera ini merupakan sebuah alat optik di mana fungsinya dia adalah mengambil gambar pada suatu benda atau objek. Kamera yang digunakan ini jenis-jenisnya ya, ada kamera autofocus, kamera single lens reflex atau SLR, dan kamera digital. Baik, kita lanjutkan. Pada dasarnya kamera terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada lensa cembung, film, diafragma, dan penutup lensa. Lensa cembung ini, jadi kenapa menggunakan lensa cembung? Karena kalau di lensa cekung dia hanya bisa bayangannya hanya terbentuk satu saja gitu ya, tapi kalau di lensa cembung dia dapat membiaskan cahaya menjadi lebih banyak sehingga bayangan yang ditangkap di film ini lebih variatif. Kemudian film fungsinya untuk menangkap bayangan. Diafragma, alat pengatur banyak sedikitnya cahaya. Jadi kalau kita lihat di dalam diafragma ini fungsinya sama seperti pengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata itu di bagian iris gitu ya. Film itu retina, lensa itu lensa, penutup lensa ini nanti namanya shutter, tapi kalau di mata kita itu ada sklera gitu ya. Nah, ini ya ada keterangannya di sini. Untuk menghasilkan kualitas gambar yang baik dan tajam, perlu diatur fokus lensanya. Nah, fokusnya tuh kalau di mata kita tuh apa? Kayak misal kita pengen menghendaki yang kita lihat. Jadi silakan teman-teman nanti maksudnya fokus itu begini. Teman-teman ketika melihat, misal sedang di kamar gitu ya, melihat tembok, kemudian melihat telapak tangan yang ada di depan mata, tembok mata, kalian bandingkan begitu terus, nanti akan ketahuan gitu ya. Jadi ketika fokus mata kita melihat tembok, ternyata yang ada di depan kita itu ada tangan itu ternyata dia jadi ngeblur gitu ya. Tapi ketika kita fokus di mata, yang ada di tembok itu kita blur. Nah, itulah fungsinya dari memfokuskan. Inilah salah satu fungsinya di lensa itu, kenapa kita bisa memilih fokusnya, karena kalau di lensa positif kita bisa mengatur sesuka kita fokusnya itu mau seberapa. Nah, dengan pengaturan yang tepat maka akan jatuh pada film foto ya, yang di sini fungsinya kalau di mata itu retina. Bayangannya yang dihasilkan itu selalu nyata, terbalik, dan diperkecil. Selanjutnya ini ya ada perbedaannya, ini sama, ini objek, fokus di sini, kemudian di sini diafragma, di sini iris, kemudian lensa juga sama, ini lensa, kemudian bayangan terbalik, ini bayangan juga terbalik ya, ini kepala di bawah, ini di atas. Dan retina itu adalah filmnya ya, meletakkan filmnya begitu.
Baik, kita lanjutkan sekarang yang ketiga, itu berkaitan dengan loop. Loop yang kita kenal di sini seperti kaca pembesar, kemudian yang kayak punya detektif itu ya. Kalau kita lihat kartunnya Conan ya, dia kan selalu tuh bawa loop gitu kan, kemana-mana di kantongnya dia ada loop. Nah, loop ini merupakan sebuah alat optik yang terdiri dari sebuah lensa cembung rangkap ya. Jadi loop ini cembungnya double, depan belakangnya semua cembung. Loop ini berfungsi untuk melihat benda-benda kecil agar tampak lebih besar. Bayangan yang dibentuk oleh loop bersifat maya, tegak diperbesar. Pembentukan bayangan di loop dapat dilihat seperti gambar. Semisal kita mengamati objeknya ini. Yang kita lihat objeknya tuh harusnya ini ya. Oke, enggak apa. Jadi kalau kita melihat ada dua buah objek ya, yang di sini perbedaannya adalah yang di atas menggunakan loop, yang di bawah tanpa loop gitu ya. Jadi ketika kita lihat itu nanti akan, kalau kita menggunakan loop, bayangan yang kita tampilkan nanti akan terlihat lebih besar seperti itu. Nah, besar tidaknya bayangan yang dihasilkan pada loop itu bergantung pada keadaan akomodasi mata kita. Jadi di sini terbagi menjadi dua keadaan akomodasi mata kita. Yang pertama akomodasi maksimum dan yang kedua tidak berakomodasi. Nah, rumusnya perbesarannya adalah M sama dengan 25 per F plus 1, tapi kalau yang tak berakomodasi tanpa plus 1 gitu ya. Dengan F itu kalau ini 25 tok maka F-nya dalam cm, tapi kalau 0,25 maka F-nya dalam meter. Ada contoh soal, ada sebuah loop digunakan untuk melihat sebuah benda. Bila jarak fokusnya ini, berarti dia dalam senti ya, dan keadaan mata tidak berakomodasi, berarti tanpa plus 1, tentukan perbesarannya, yaitu M sama dengan 25 per F bagi 55. Kenapa masih pakai 25 Bu? Karena di sini fokusnya menggunakan cm. Mudah ya? Kita lanjut. Untuk mikroskop merupakan alat optik yang berfungsi untuk melihat benda kecil atau ukuran mikron gitu ya, seperti bakteri, sel. Kemudian kalau teman-teman memakai mikroskop kemarin di praktikumnya Pak Purwo, melihat penampang dari berambang gitu ya, bawang merah. Nah, di sini alat mikroskop memang fungsinya untuk melihat objek kecil agar tampak lebih besar. Perkembangan saat ini, mikroskop itu sudah dapat kita gunakan untuk melihat struktur, kemudian bentuk, kemudian ukuran dari benda yang atau objek yang akan kita amati. Contoh misal kita akan melihat struktur atau bentuk dari air misalnya, kita teteskan satu saja, kemudian disitu akan terlihat, oh ini jumlah partikelnya air ada sekian, oh ini bentuknya begini gitu ya, itu sudah terlihat. Kalau mikroskop yang kita lihat itu yang seperti ini ya, di alat-alat lab itu dia hanya melihatkan jaringannya. Nah, yang tadi Bu Yulia ceritakan itu ada dua, yaitu namanya SEM dan TEM gitu ya. Dia keduanya menggunakan elektromagnetik. Dia bisa melihat bentuk dan strukturnya, bahkan bisa melihat paling terkecil dengan ukuran hampir nano ya, tapi masih dalam mikro gitu ya. Mikro sebelum nano lah. Jadi kalau SEM-TEM hampir menuju nano, tapi kalau yang ukuran mikro cukup menggunakan mikroskop cahaya atau mikroskop binokuler gitu ya. Pada dasarnya sebuah mikroskop terdiri dari dua buah lensa lembung atau cembung atau biconvex. Lensa cembung pertama di dekat mata dinamakan okuler ya, yang dekat dengan objek bendanya disebut dengan lensa objektif.
Pada lensa ini kalau kita amati gitu ya, lensa okuler ini bayangan menjadi benda gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, karena ada dua lensa cembung yang digunakan di sini, jadi ini ada sebuah objek, ini nanti bayangannya gitu ya, objek kemudian menghasilkan bayangan di sini ya pada lensa objektif. Nah, pada okulernya ya, okulernya yang menuju ke mata ini dianggap sebuah bendanya ya, kemudian bayangannya ini, begitu perjalanannya. Jadi ini benda di objektif, bayangan di objektif, sekaligus benda di okuler, ini bayangan okuler gitu. Selanjutnya ada teleskop teropong gitu ya, yang dimanfaatkan oleh pelaut-pelaut gitu ya untuk melihat seberapa jauhnya gitu ya perjalanannya, ada objek yang jauh yang bisa diamati atau tidak, seperti itu. Nah, teleskop pertama dibuat oleh Galileo. Dia ingin menggunakan teropong ini untuk melihat ada atau tidak kapal dari mungkin kayak ini ya, bajak laut gitu ya. Nah, kalau di teropong atau teleskop ini ada dua jenis, yaitu teleskop bias dan teleskop pantul, dimana fungsinya kalau yang bias dia nanti untuk melihat objek yang menggunakan prinsip pembiasan, sehingga kita bisa melihat hampir seperti mikroskop gitu ya. Nah, tapi kalau yang digunakan pada teleskop panggung, teleskop bumi, teleskop bintang, itu lebih kepada teleskop bias, seperti itu. Nih gambarnya, di sini ada mata, kemudian di sini ada apa ya, lensanya, kemudian di sini ada lensa lagi gitu, sehingga apa yang kita amati semakin ini, loh ini bu nggak ada ininya bu, bayangannya gitu ya, karena bendanya jauh tak terhingga, fungsinya dia hanya melihat, dia hanya membutuhkan perpanjangan saja, seperti itu. Nah, sekarang yang teleskop pantul itu yang menemukan adalah Newtonian ya. Dia menggunakan ini untuk melihat sebuah tempat gitu ya, dimana dia berada di balik atau di tempat yang jauh tapi dia masih tertutup begitu ya. Jadi selain ada pembiasan ya, proses pembiasan yang dilakukan oleh lensa, di sini pun ada pemantulannya. Nah, gambar di sini gitu ya. Jadi pakai ini loh pemantul ya. Jadi ini mata kita gitu kan, harusnya kan loh ini kan mentok ke sini kan nggak bisa lihat, tapi karena ada lensa kemudian ada pemantulnya lagi, maka kita bisa melihat cahaya atau objek-objek langit yang ada di angkasa, seperti itu. Ternyata sudah hampir habis untuk ini. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan dari mahasiswa bisa ditanyakan sambil ini nanti saya upload dan saya share ke teman-teman. Silakan, ini latihan 1 ini bisa dikerjakan. Ini mungkin sifatnya lebih teoritis saja gitu ya. Kemudian ini untuk soal yang pertama dan yang kedua, nanti silakan teman-teman bisa kita fokusnya di mana ya, yang mudah saja. Kita fokuskan di teleskop saja ya. Jadi silahkan teman-teman bisa membuat sebuah rangkuman lagi dari cara kerja teleskop ya, baik teleskop
pembiasan maupun teleskop pantul gitu ya. Maksud Bu Yulia, penjelasan atau penjabaran lebih lengkap dari perjalanannya seperti apa, gambarnya seperti apa, seperti itu. 2 saja, silahkan nanti didiskusikan pada saat jamnya Bu Yulia. Saya beri waktu, kalau jadi PR itu nanti baru mengerjakannya H-1 atau hari H ya. Nah ini silahkan bisa disimak videonya Bu Yulia ini, kemudian langsung mengerjakan di buku atau di Microsoft Word, kemudian dikumpulkan di Google Classroom maksimal hari ini jam 18.00. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.